Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana disampaikan bahwa tema kajian kita pada pagi hari ini yaitu tentang babu birril walidaini ba'da mautihima. Suatu bab yang menerangkan kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan ba'da mautihima kepada kedua orang tua kita setelah mereka meninggal dunia. Ini kami mengambil referensinya dari kitab Al-Adabul Mufrad karya daripada Imam Al-Bukhari. Ikhwan dan akhwat, salah satu kebiasaan Imam Bukhari yang menulis kitab Al-Adabul Mufrad ini yang khusus berbicara tentang adab, bahwasannya ketika beliau ingin ta'liful kitab, ketika beliau ingin mengarang kitab, ataupun ketika beliau menginginkan sesuatu, misalnya beliau ingin memberikan suatu materi kajian, maka kebiasaan beliau yusolli rakaataini, beliau sholat 2 rakaat sebelumnya. Artinya beliau mendirikan sholat 2 rakaat, itulah yang disebut dengan sholat hajat. Inilah kebiasaan salah satu daripada Imam Al-Bukhari. Sebelum dia memegang pena, sebelum dia memegang kertas untuk mengarang kitab-kitab, maka beliau menunaikan sholat 2 rakaat. Artinya apa para jamaah? Mari pada kesempatan yang sangat baik ini, ikhwan dan akhwat, kita menjadikan sholat itu sebagai solusi terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi seberat apapun, sebanyak apapun masalah yang kita hadapi, maka hendaknya kita menghamparkan sajadah aqimis sholah, yaitu dengan mendirikan sholat. Itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, wasta'inu bis sabri was shalah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kesabaran dan dengan mendirikan salat. Dan beliau, kita mengambil referensinya dari kitab Al-Adabul Mufrad. Kita melihat teks hadisnya, ikhwan dan akhwat, bahwasannya akhbarani Usaid bin Ali bin Ubaid an abihi annahu sami'a Aba Usaid yuhaddisul qawma qala kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu kisah sedikit para jamaah. Kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kami, kata para sahabat, ketika sedang duduk bersama Rasulullah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima. Ya Rasulullah, masih adakah kesempatan untuk kami? Masih adakah peluang buat kami untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kami setelah mereka meninggal dunia? Ada enggak kesempatan untuk kami ya Rasulullah? Ada enggak peluang buat kami ya Rasulullah untuk melakukan kebaikan-kebaikan terhadap orang-orang yang kami cintai, terhadap orang-orang yang kami sayangi ketika mereka sudah tidak ada di samping kami? Abarruhuma, maka kami akan langsung melakukan kebaikan tersebut. Ini ungkapan yang sering muncul juga di hadapan kita para jamaah. Ketika orang tua kita sudah tidak ada di samping kita, baru kita berkomentar, ya, andai ibu saya masih ada, saya akan berikan dia, saya akan melakukan apapun, saya akan berikan dia apa yang dia inginkan. Andai orang-orang yang saya sayangi, orang-orang yang saya cintai masih ada di samping saya akan belikan dia apa yang dia mau. Akan tapi ketika mereka sudah tidak ada di samping kita, masih ada enggak peluang buat kita untuk melakukan suatu kebaikan?
Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini nggak mau melihat sahabatnya bersedih, nggak mau melihat umatnya berada dalam kesedihan. Cuma yang diajarkan oleh Rasulullah, sedih silahkan, cuma tidak boleh berlama-lama dan tidak boleh larut dalam kesedihan. Itu yang dilarang kita oleh Rasulullah. Rasulullah silahkan, ya kita bersedih para jamaah, tapi larut dalam kesedihan itu yang tidak boleh dalam pandangan Islam. Ada kata Rasulullah, khisalun arba'un ay arba'u khisalin. Ada 4 hal kata Rasulullah. 4 hal yang kalian lakukan sebagai bentuk kewajiban kalian kepada orang-orang yang kalian cintai, kepada orang-orang yang kalian sayangi, kepada kedua orang tua kalian apabila mereka sudah tidak ada di samping kita. Dan 4 hal ini para jamaah yang harus terus kita lakukan. Jadi mana ya para ikhwan dan akhwat, sebagai bentuk sayang cinta kita ini lakukan 4 hal ini. Apa yang pertama? Ad-du'a'u lahuma, mendoakan mereka. Kalau bahasanya sering kita sampaikan ikhwan dan akhwat, setiap tarikan napas ini keluar doa buat orang tua kita. Ya. Keluar doa buat mereka yang kita cintai, sayangi, sudah tidak ada di samping kita. Dalam satu riwayat para jamaah, kondisi orang di dalam kubur itu setiap saat, setiap detik para jamaah berebut sesuatu, nggak pernah berhenti tuh, merebutkan sesuatu semuanya. Satu contoh misalnya, kita di besok hari Ahad misalnya mengadakan pembagian sembako di halaman Masjid Baitur Rahim. Banyak orang yang datang berebut. Itulah gambaran orang yang ada di dalam kubur. Setiap saat, setiap detik dia berebut sesuatu. Ada orang yang nggak ikut berebut, duduk santai. Nah, ditanya dalam satu riwayat ini, apa sih yang diperebutkan oleh orang-orang yang ada di dalam kubur itu setiap saat? Oh, yang dia perebutkan adalah doa-doa kita para jamaah. Ketika kita berdoa, wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dan untuk semua kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, itu yang diperebutkan oleh orang-orang yang ada di dalam kubur. Tapi ada orang yang duduk gak ikut berebut, itu khusus didoakan oleh putra-putrinya, anaknya, cucunya, temannya, sahabatnya, tetangganya. Satu contoh kita doakan misalnya, moga-moga semua jamaah kita Masjid Baitur Rahim yang sudah mendahului kita, mereka diampuni segala kekhilafannya oleh Allah, diterima segala amal-amal kebaikannya, dijadikan misalnya kuburnya raudhah min riyadil jannah. Nah, ini khusus. Baru kita iringi wali jami'il muslimin wal muslimat, dan untuk semua kaum muslimin dan muslimat. Jadi ketika mereka dikhususkan, ya Rabbi ghfirli wali walidayya, ya Allah ampuni kedua orang tua kami, wali jami'il muslimina wal muslimat. Jadi orang yang duduk santai itu nggak ikut berebut karena dia sudah selalu mendapatkan kiriman doa-doa dari temannya, sahabatnya, tetangganya, anak cucunya. Doa itu nggak lepas para jamaah. Nggak hanya doa itu dilontarkan oleh putra putri kita, nggak hanya dilontarkan doa itu oleh anak dan cucu kita. Bisa itu doa itu bersumber dari sahabat, teman kita dan lain sebagainya. Itu yang diperebutkan. Sehingga para jamaah ikhwan dan akhwat, misalnya setiap malam, setiap saat selalu mendoakan Rabbi ghfirli wali walidayya. Singkat misalnya. Setiap malam selalu dibaca misalnya. Tiba-tiba lupa. Ya. Ada bahasanya absen, gak baca doa itu. Maka ibu bapak kita yang sudah wafat sedih di sana. Kedua orang tua kita, kalau disebutkan mereka itu adalah sangat menunggu, menanti doa-doa. Nah, ini pertama yang merupakan kewajiban yang harus kita lakukan ikhwan dan akhwatnya, mendoakan mereka. Lalu apa yang kedua? Ya,
kewajiban atau hal yang harus kita lakukan kepada mereka yang sudah meninggal dunia atau orang-orang yang kita cintai sudah tidak ada di hadapan kita, setelah mendoakan mereka, wal istighfaru lahuma, mengistighfarkan mereka. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu, istighfar. Ya Allah, ampuni segala kekhilafan, kekeliruan. Makanya kalimat takziah itu semacam itu. Ya. Setelah si fulan, jenazah itu dimandikan, setelah jenazah itu dikafani, para jamaah siap untuk disolati, maka ada kalimat takziah. Apa isinya kalimat takziah itu? Bagi para jamaah yang mendengar, ya, maka mungkin jenazah ini dalam bergaul ada kata-kata kalimatnya yang tidak baik, mohon dimaafkan. Mungkin ada kesalahan-kesalahannya, baik sengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Mungkin ada hutang piutangnya, maka segera menghubungi ahli warisnya. Itu kalimat-kalimat takziah yang perlu disampaikan ikhwan dan akhwat. Bahkan di sini disebutkan dalam riwayat hadis yang ke-36 di dalam kitab Adabul Mufrad ini, turfa'u an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajat. Artinya bahwasanya derajat orang-orang yang meninggal dunia itu para jamaah turfa itu tinggi. Ternyata orang yang ada di dalam kubur itu derajatnya berbeda juga. Ada yang derajatnya rendah, sedang, tinggi, turfa, artinya ditinggikan. Ada kelompok orang yang derajatnya tinggi ba'da mauti, setelah dia meninggal dunia. Fayaqulu ayu rabbi ayu syai'na hadi. Tanya Rasulullah kok bisa begini? Si fulan ini kok derajatnya tinggi ya Rasulullah? Apa penyebabnya? Rasulullah menjawab, waladuka istaghfar laka. Dia derajatnya tinggi dalam kubur ini disebabkan karena istighfar daripada anaknya. Jadi setiap istighfar yang kita lantunkan, yang kita karamkan untuk orang-orang yang meninggal dunia, itu menjadi sebab derajatnya naik di dalam kubur. Jadi para jamaah nanti bisa melihat total, ya, dalil-dalil ini dalam kitab Adabul Mufrad ini. Di derajat kita, subhanallah, ya, derajatnya itu bisa naik ikhwan dan akhwat. Jadi beristighfarlah, ya, untuk mereka yang sudah mendahului kita. Nah ini ikhwan dan akhwat, ya. Yang kedua yang beristighfar, orang-orang yang sudah tidak ada di samping kita. Singkat kami sampaikan. Lalu yang ketiga, ya, wa infadu ahdihima, menunaikan janjinya yang ketiga. Mungkin orang tua kita, orang yang sudah meninggal dunia, punya janji-janji, ya, ada keinginannya harus ditunaikan. Nah, para ulama muhaddisin menerjemahkan makna menunaikan janjinya, yaitu meneruskan kebaikan yang dia lakukan. Misalnya kita tinggal di galaksi para jamaah, orang tua kita setiap maghrib, isya, subuh datang ke masjid Baitur Rahim, sholat berjamaah, dan dia tidak lupa. Misalnya kalau subuh itu ngaruh, ya, nggak banyak dia beramal, rutin. Kalau subuh dia beramal, tiba-tiba orang tua kita meninggal dunia, maka kita sebagai anak lanjutkan kebaikan yang dilakukan oleh orang tua itu. Itu yang ketiga maksudnya, meneruskan kebaikannya, ya. Jangan begitu orang tua sudah meninggal dunia, selesai kebaikannya, nggak ada yang melanjutkan. Atau di rumah orang tua misalnya sering sholat duha, sering qiyamul lail, terus dia meninggal dunia, berhenti. Nggak ada lagi yang sholat duha di rumah, nggak ada lagi yang qiyamul lail di rumah. Nah, ini tidak boleh para jamaah. Karena yang ketiga adalah wa infadu ahdihima, lanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan. Ya. Jadi dia suka beramal, dia suka sholat duha, qiyamul lail teruskan.
saya memuliakanmu, saya menghormatimu. Kenapa? Karena engkau adalah sahabat orang tua saya. Kenapa perlu yang menjalin memuliakan mereka? Mungkin para jamaah ada kata-kata kalimat yang ingin dilakukan oleh orang-orang yang meninggal dunia, tapi belum disampaikan kepada suaminya, belum disampaikan kepada istrinya, belum disampaikan kepada putra-putrinya, tapi sudah disampaikan kepada teman-temannya. Dari sana kita tahu, dulu bapakmu waktu masih hidup ingin begini, ya. Dulu makmu sebelum meninggal dunia kepinginnya begini. Nah itu ada hal-hal semacam itu. Allahu a'lam bishawab. Kita pada waktu. Wassalamualaikum.